Newsman Opinion. Liburan Lebaran kali ini mencatat banyak kejadian seru dan terekam di sosial media. Mulai dari emak-emak yang memaki petugas saat mobilnya diputar balikan dalam rangka pencegahan mudik, sampai tempat wisata yang dipenuhi pengunjung sehingga terpaksa ditutup. Bahkan ada meme yang membandingkan gambar kejadian kumpul-kumpul di Sungai Gangga India sebelum tsunami Covid dengan objek wisata Pantai Ancol yang dipenuhi wisatawan mayoritas tanpa masker. Apa komentar Anda melihat fenomena seperti ini? Apakah hal seperti itu tidak bisa diantisipasi sebelum kejadian? 6339160. Mengenai kerumunan, ya ini memang ada kelalaian petugas ya. Saya kira sebenarnya itu bisa diantisipasi dari awal. Kita sampai lihat sampai begitu ya, tanpa ada protokol kesehatan, kan itu nggak benar. Mestinya kan udah tahu ya. Kalau masalah disamakan dengan India, saya kira bisa mirip ya dari kerumunan. Cuma strain India kan udah ini ya, mudah-mudahan sih yang di Ancol itu nggak ada yang bawa strain India ya. Kalau masalah emak-emak yang ini, saya menyesalkan ya bahwa polisi itu walaupun personalnya yang dihina, itu sama dengan kesatuan loh. Jadi jangan keseringan begitu, nanti wibawa polisinya kemana? Nanti rusak ini tata berbangsa ini, nggak benar begitu. Nggak bisa orang seenaknya begitu. Terus nanti disamperin dia cuma tempel materai, nangis-nangis, oh ya saya minta maaf, selesai, nggak bisa. Mesti ada lebih tegas supaya nextnya nggak ada yang begitu. Kepolisian jalanin tugas, nggak bisa saya enaknya maki-maki begitu ya. Kemudian terakhir saya mau bilang bahwa kita termasuk bangsa yang kurang disiplin ya. Padahal ini di depan mata ada kasus besar COVID, tapi kita ya masih mikirin yang penting bersenang-senang dulu. Nah, itu bahaya. Makasih. Singkat saja, saya rasa semuanya bisa kalau memang petugas ataupun otoritasnya itu bisa menganggap dalam menangani segala sesuatu dan tidak hanya terpaku pada textbook ataupun standar-standar yang normal, karena kita kan dalam situasi yang tidak normal. Misalkan kasus Ancol kan bisa diukur tuh jumlah pengunjungnya secara real time. Jadi maksudnya kalau daya tampungnya kita udah batasin misalkan hanya 30% dan sudah mencapai angka itu, dan di lapangan katanya misalkan di Pantai Ancol terjadi penumpukan, harus juga diambil tindakan misalkan untuk menyetop atau menutup pintu masuk sehingga tidak ada tambahan dari pengunjung lagi, sehingga tidak ada kerumunan yang sangat signifikan. Terima kasih. Memang masalah ini susah sekali. Di mana-mana juga setiap negara punya masalah mirip-mirip seperti ini, cuma bedanya kan magnitude daripada masalahnya. Kalau menurut saya ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Nomor 1 adalah ketegasan pemerintah. Pemerintah harus menunjukkan power untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi kebaikan bersama. Yang kedua, kita harus membuat masyarakat kita lebih cerdas, lebih menghargai hidup. Orang sakit mau sembuh, orang yang masih sehat cari penyakit. Ini kan cara berpikir yang sangat salah. Yang ketiga, selama masih ada oknum-oknum di pemerintahan yang mau memancing di air keruh, mencari keuntungan finansial dari keramaian, dari kegiatan hiburan, selama itu juga masih susah diatasi. Itu udah pasti pakai uang. Pemakaman kan tidak boleh karena tidak ada uangnya. Soalnya sih dari awal itu bisa diantisipasi ya. Ya itu saya bilang lagi dengan bahasa saya, pemerintah membebaskan ke bawah itu berpacu dengan melodi, berbondong-bondong orang pada pulang kampung ya. Nah sekarang antisipasi apa lagi? Ya kembali lagi saya bilang lagi, ini semuanya bisnis uang. Kenapa tanggal 6 sampai 17 ke bawahnya dibebasin, tanpa ini tanpa itu jalan semuanya. Nah sekarang
kita udah nggak aneh lah Mbak kinerjanya, ya kan? Lagi-lagi rakyat lagi jadi tumbalnya, rakyat lagi dipersalahkan. Seharusnya mereka banyak, aparat banyak, pemerintah banyak. Kata kuncinya antisipasi kita ini, kita udah berpengalaman setahun yang lalu, harusnya bisa kita belajar dari yang udah-udah. Hitung ekonominya aja, kesehatan rakyat dikedepankan dulu, bukan bisnis yang dikedepankan, gitu saja. Makasih. Kalau karakter masyarakat kita kan mirip-mirip orang India, kurang disiplin gitu. Mestinya itu pemerintahnya yang tegas. Jadi kalau ibaratnya mau ngizinkan begitu ya pengelolanya itu ya harus di-warning gitu, harus keras. Nanti kalau kamu pelanggar aku tutup kamu setahun gitu kan. Tapi kan itu kan kebanyakan punya Pemda juga yang punya wisata-wisata gitu kan. Jadi Pemda itu jangan lembek. Makasih. Ini mungkin bisa terjadi lagi ya, soalnya kan ya banyak lah yang stres di rumah gitu kan, nggak ada hiburan. Dia orang udah setahun lebih gitu mungkin harus keluar gitu loh. Cuman ya menurut saya petugasnya kurang. Coba kita lihat kayak di jalan-jalan ada yang lewatin busway, kalau ada petugas ya nggak ada yang berani. Tapi kalau nggak ada petugas ya begitu lagi, berarti ya petugasnya kurang gitu. Pemerintah sih kayak makan buah si malakama, dimakan ibu meninggal, nggak dimakan bapak meninggal. Jadi yang harus pinter-pinter itu adalah masyarakatnya. Kalau memang mau recreation, pakai dong masker. Kalau memang udah jenuh di rumah gitu loh. Jangan nanti kalau dilarang, ini ekonomi kita nggak jalan, nggak dilarang ya itu dilepas ya begitu penyakit. Saya melihatnya begini, itu ada ibu-ibu, lantas ada orang yang pulang dari mana itu melawan aparat. Kalau dibilang selalu melawan, mestinya pemerintah harus tegas sama mereka-mereka yang melawan. Seperti disuruh pakai masker nggak pakai, disuruh putar balik nggak putar balik, masukkan jebloskan ke penjara situ loh. Seperti polisi di Amerika saya lihat itu no excuse. Dia kalau kita bergerak aja, kalau di stop polisi kita bergerak aja di dalam, dia langsung tembak itu. Mestinya begitu, harus tegas dengan masyarakat kita nih, selalu memble gitu. Nanti yang disalahkan pemerintah lagi. Menurut saya sebenarnya pemerintah sudah tegas, sudah memberikan aturan dan larangan, tapi itu tergantung dari pemerintah daerahnya masing-masing. Sebenarnya bisa diantisipasi, petugas di lapangan berkoordinasi dan juga tempat-tempat rekreasi itu berkoordinasi. Nah, salahnya apakah ada oknum yang bermain di dalam itu, kita tidak tahu. Sebenarnya kita seperti itu. Terima kasih. Komentar saya mengenai hal itu sebenarnya antisipasi, saya baca di beberapa media itu sudah dilaksanakan. Yang pertama saya lihat tuh, saya masih ingat ada 30% dari full kapasitas. Kemudian yang kedua dia menjalankan protokol kesehatan. Yang ketiga dia juga pengunjung atau tamu itu reservasinya melalui online supaya ya dapat diketahui maksudnya. Saya sudah bagus, cuma kebetulan kemarin itu euforia lebaran itu biasanya yang di hari kedua ketiga itu saya lihat berita kebanyakan mohon maaf ini menengah ke bawah yang datang, jadi banyaknya ke pantai, ke pinggir pantai, tidak ke wahana-wahana yang berbayar lainnya. Jadi kelihatan numpuk. Sebenarnya itu yang terjadi, tapi saya juga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mau membuat sebuah aturan. Kalau hari pertama keluar, jika ya tutup aja dulu lah, kira-kira apalagi pada saat. Ya kalau misalnya tujuannya supaya kan tempat wisata hanya 50%, itu gampang sebenarnya caranya, sistem online aja. Jadi kalau yang mau masuk Ancol mesti tiketnya online, itu kan kelihatan datanya langsung. Kalau udah sampai 50%, yang lain nggak bisa beli lagi tiketnya, itu satu online. Terus yang kedua, yang penting tuh ada di beberapa negara pakai sistem denda. Kalau misalnya datang nggak mau pakai masker atau protokol kesehatan, didenda gitu Pak. Kalau begitu juga lama-lama orang juga takut dah, pasti tobat dah. Terus yang saya juga
mohon juga tuh ekonomi dan kesehatan tuh seimbang Pak ya. Apalagi buat yang menengah bawah tuh kasihan kalau ditutup terus. Mereka kan perlu cari duit buat kehidupan sehari-hari itu kayak pedagang kaki lima di Tanah Abang. Kalau itu kasihan juga, mereka kan cari uang tuh dapat hari itu buat makan hari itu. Dibiarkan aja, tapi protokol kesehatan kalau yang melanggar ditenda, itu pasti yang tobat dah. Terus vaksinasi juga saya harap tuh Pak, khususnya untuk yang menengah bawah tuh yang hidupnya pas-pasan, apalagi ya kayak pedagang kaki lima atau pedagang sayur keliling, diberikanlah secepatnya supaya jadi kalau perlu ada mobilisasi rakyat diajak supaya bisa jadi vaksinator, supaya sehari bisa dapat 1 juta orang yang divaksin gitu Pak. Jadi lama-lama masalah corona ini bisa selesai. Jadi dulu sebelum ada media sosial atau daring ini, tentunya setiap kegiatan-kegiatan atau activity tidak bisa menunjukkan fenomena tertentu. Nah, terus mengenai masalah pandemi ini kan bisa terungkap bebas ya. Artinya bisa secara terang benderang, transparansi, kegiatan-kegiatan orang-orang yang melakukan penolakan maupun yang mudik itu kan bisa diakses langsung dalam kegiatan tersebut. Jadi saya kira ini yang membuat hal tersebut bisa terbukti. Saya kira demikian. Ibu-ibu yang memarahi petugas, tapi apa daya hanya dimaafkan begitu saja. Mungkin inilah yang menganggap masyarakat banyak tidak mematuhi dalam protokol maupun peraturan-peraturan pemerintah yang telah dibuat. Berharap pemerintah dan aparat menindak tegas dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Ketika ada pelanggaran maka yang harus ditindak tegas gitu, tidak hanya meminta maaf saja begitu, sehingga penyebaran COVID-19 ini juga tidak semakin marak gitu ya, supaya kita bisa mengurangi lah dari tahun-tahun sebelumnya. Itu aja. Kalau menurut saya sih ini adalah buah dari demokrasi yang tidak jelas. Kita lihat di negara-negara demokrasi yang lain, banyak yang tidak pakai masker dan melawan pemerintah. Di Indonesia pun juga meniru hal yang sama. Kalau pemerintah terlalu keras, Komnas HAM akan berteriak, inilah, itulah. Tapi kalau banyak yang meninggal, Komnas HAM diam. Belum lagi ormas agama. Ya, mereka menamakan agama, aturan Tuhan, aturan agama, berbeda dengan aturan pemerintah dan sebagainya. Mereka banyak sekali mengajak masyarakat yang mudah dipengaruhi untuk melawan pemerintah, himbauan pemerintah. Tapi kalau sudah terkena penyakit COVID, mereka larinya ke negara juga, negara yang susah. Sekian, terima kasih. Dilarang mudik, 1,5 juta rakyat mudik, peraturannya dilarang mudik. Di Radio Pas FM info pemerintah harus tegas. Mana tegasnya ini? Ya, apa ini kerja? Yang ada omong doang ya. Banyakkan ngomong itu pemerintah ya. Makasih. Sebetulnya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Kebijakannya juga kan tidak boleh mudik, tapi dalam prakteknya orang bisa mudik, ya kan? Prakteknya katanya kan harusnya tidak di rumah aja, nggak kemana-mana. Tapi karena lebaran, liburan, orang akhirnya keluar cari hiburan. Nah itu, ya kita nggak bisa nyalain regulator ya. Kalau kita bersikapnya paruh-paruh, ya masyarakat yang menangkapnya juga nggak clear. Ini dilarang tapi diperbolehkan tapi dilarang. Nah itu. Nah sekarang kalau udah kejadian, ya kita tunggu aja nanti gimana kelanjutannya, apa pemerintah masih siap dengan ledakannya gitu loh. Di sini posisinya kita serba sulit gitu. Nanti ujung-ujungnya akan ada PSBB lagi karena apa? Singapura, Malaysia sudah menerapkan lockdown. Nanti ya kalau angkanya naik juga akan begitu lagi. Nanti efeknya ekonomi lagi gitu. Ya kebijakan tarik ulur lah. Kita udah nggak bisa mempertanyakan. Kita hanya berharap kemurahan Tuhan. Dan kedua keberuntungan. Mudah-mudahan angka COVID-nya menurun. Begitu aja. Bahwasannya memang pemerintah kita istilahnya berkumpul-kumpul, jangan dibuka peluang. Itu loh, biar nggak pelin-pelan. Cuma kalau bilang pelin-pelan salah kita benci, bukan benci gitu loh. Supaya ke depan harinya kalau nggak boleh, jangan di plastik lapangan, tapi kalau ada pelicin boleh repot kan kalau gitu kan. Di yang kedua, perbandingan orang yang Sungai Gangga sama Ancol beda. Kalau Sungai Gangga kalau kata orang begini begitu, tapi kalau saya kotor, kalau Ancol bersih kok gitu loh. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.